Juventus tetap menjadi klub tersukses dalam sejarah sepak bola Italia. Namun dominasinya semakin memudar sejak gelar liga terakhir pada 2020. Dalam beberapa musim terakhir, penurunan prestasi membuat Juventus lebih sering berada dalam fase pencarian arah dan memunculkan krisis identitas, terutama hilangnya mental pemenang yang dulu membuat lawan gentar. Masalah ini tidak hanya berkaitan dengan taktik, tetapi juga absennya figur pemain berkarakter kuat yang merepresentasikan DNA klub. Harapan kini tertuju pada Luciano Spalletti untuk mengembalikan nilai-nilai internal dan arah Juventus, meski proses tersebut membutuhkan waktu. Pelatih Chelsea Enzo Maresca secara tegas membantah rumor yang mengaitkannya dengan posisi manajer Manchester City sebagai pengganti Josep Guardiola. Spekulasi tersebut muncul seiring kabar kemungkinan kepergian Guardiola dan latar belakang Maresca yang pernah menjadi staf Pep sehingga namanya dianggap masuk radar City. Namun pelatih Chelsea itu menegaskan isu tersebut hanyalah spekulasi belaka dan sama sekali tidak memengaruhi fokusnya. Maresca menekankan bahwa saat ini ia sepenuhnya berkomitmen dan berkonsentrasi pada pekerjaannya bersama The Blues tanpa memikirkan gosip kepindahan. Real Madrid terus memantau situasi Dayot Upamecano, bek Bayern Munchen yang kontraknya hampir diperpanjang hingga 2028. Negosiasi mengenai gaji, bonus, dan biaya penandatanganan hampir selesai, namun klausul pelepasan masih menjadi isu utama yang menentukan peluang Madrid untuk merekrutnya secara gratis. Jika klausul disepakati sesuai keinginan Bayern, peluang Real Madrid tertutup, sehingga klub sudah menyiapkan alternatif yakni bek asal Inggris Marc Guehi untuk memperkuat lini belakang. Masa depan Upamecano tetap menarik untuk diikuti karena keputusan akhir akan memengaruhi strategi transfer Madrid. Pelatih Juventus Luciano Spalletti akhirnya menanggapi rumor keretakan hubungan Jonathan David di Juventus dengan cara jenaka. Meskipun striker asal Kanada itu diberitakan sempat diasingkan oleh rekan setim karena sifat pendiam dan kendala bahasa, Spalletti membantah spekulasi tersebut dengan humor khas Italia. Ia mengaku David melakukan kriminal kuliner saat makan malam pertama dengan menaburkan keju di atas pasta seafood, yang dianggap kesalahan fatal dalam budaya kuliner Italia. Lewat guyonan ini, Spalletti menegaskan bahwa isu isolasi David hanyalah rumor dan berhasil meredakan ketegangan di sekitar pemainnya. Striker Barcelona, Robert Lewandowski, rela gajinya dipotong demi tetap bertahan di Barcelona, meski kontraknya akan habis pada Juni 2026. Meskipun usianya sudah 37 tahun dan kabarnya klub sempat mempertimbangkan untuk melepasnya, striker asal Polandia ini tetap ingin melanjutkan karirnya di Katalan. Saat ini Lewandowski merupakan pemain dengan gaji tertinggi di Barcelona, sebesar 400.000 euro per pekan, dan ia dikabarkan siap memangkas hingga setengah gajinya demi tetap bermain untuk klub. Langkah ini menunjukkan komitmen dan keinginannya untuk tetap menjadi bagian penting dari tim. Marcus Rashford semakin menunjukkan peran pentingnya di Barcelona. Datang sebagai pemain pinjaman, ia kini tidak lagi dipandang sebagai solusi jangka pendek berkat kontribusinya yang konsisten dengan 7 gol dan 9 assist dari 23 pertandingan. Adaptasinya yang cepat dan keserbagunaan bermain di kedua sayap maupun sebagai penyerang tengah membuatnya menjadi andalan, terutama saat Rafinha absen. Rashford juga meningkatkan kualitas serangan dan persaingan internal tim. Dengan performa yang terus meningkat, Barcelona kini lebih terbuka untuk mengaktifkan opsi pembelian senilai 30 juta euro, menjadikan masa depannya di klub tidak lagi sementara. Mantan penyerang Real Madrid, José Lu, menilai performa Real Madrid 2 musim terakhir kurang meyakinkan karena beberapa faktor. Meski mendatangkan Kylian Mbappe, skuad dinilai tidak seimbang, terutama karena kurang pemain setara Toni Kroos dan striker seperti José Lu. José Lu menekankan bahwa kesuksesan Madrid di musim sebelumnya sulit diulangi, mengingat mereka hampir tak terkalahkan saat itu. Ia juga menyoroti kurangnya kesadaran atau perasaan para pemain baru terhadap identitas Madrid, berbeda dengan para pemain lama yang benar-benar mencintai klub. Menurut José Lu, hal ini memengaruhi daya saing tim meski memiliki nama-nama besar seperti Vinicius, Rodrigo, Bellingham, dan Valverde. Kiper PSG, Matvei Safonov, mengalami patah tangan saat menjadi pahlawan kemenangan timnya atas Flamengo di Piala Interkontinental.
Safonov menggagalkan 4 penalti beruntun, membawa PSG menang 2-1 dan meraih gelar global pertama dalam sejarah klub. Pelatih Luis Enrique menduga cedera terjadi pada penalti ketiga, namun Safonov tetap mampu menahan penalti terakhir berkat dorongan adrenalin yang tinggi. Bahkan seusai laga, rekan-rekannya merayakan kemenangan dengan mengangkat Safonov ke udara sebagai bentuk apresiasi atas penampilannya yang luar biasa. Josh Achampong, pemain muda Chelsea berusia 19 tahun, menarik perhatian Manchester City dan Bayern Munich berkat penampilan positifnya musim ini, termasuk debut profesionalnya pada 2024 dan beberapa laga menonjol di Liga Champions serta Carabao Cup. Meski kedua klub tertarik, belum ada kontak resmi dengan Chelsea yang menilai Achampong sebagai aset penting dan tak berniat menjualnya. Achampong sendiri terbuka tetapi tidak menuntut pindah. Bayern melihatnya sebagai opsi jangka panjang, mengingat masalah kontrak beberapa bek mereka, sementara Achampong bisa bermain sebagai bek tengah maupun bek kanan. Juventus menjalani musim panas dengan fokus mencari pelatih baru untuk memulai fase berbeda, meski berhasil finish di 4 besar. Mereka menargetkan pelatih yang bisa membawa visi jangka panjang, salah satunya Gianpiero Gasperini, yang dikenal sukses bersama Atalanta. Namun, Gasperini akhirnya memilih menerima tantangan di AS Roma, karena proyek di sana lebih kompleks dan menantang, meski tetap menghormati Juventus sebagai klub besar dengan ambisi tinggi. Keputusan Gasperini ini menjadi sorotan publik, terutama ketika Juventus menghadapi Roma di Serie A, sebagai pembanding antara jalur yang ia pilih dan peluang yang ditinggalkan. AC Milan tengah mencari tambahan amunisi di lini depan setelah Santiago Gimenez dan Christopher Nkunku belum mencetak gol di Liga Italia. Sementara Gimenez baru saja menjalani operasi, sehingga pilihan penyerang bagi pelatih Massimiliano Allegri terbatas. Klub menargetkan Niklas Füllkrug, penyerang asal Jerman berusia 32 tahun, dan berharap bisa menyelesaikan transfer peminjaman dengan opsi pembelian pada 21 hingga 22 Desember 2025. Milan akan membayar penuh gaji Füllkrug selama 6 bulan pertama, dan rencananya ia bisa melakukan debut melawan Genoa pada 8 Januari 2026, meski detail soal opsi transfer permanen masih dibahas dengan West Ham. AC Milan dan Inter Milan dikabarkan tengah bersaing untuk merekrut Jay Itzes, kapten timnas Indonesia, dari klub Sassuolo. Inter Milan menjadikan Itzes salah satu dari 3 bek yang mereka incar, menyusul kabar keinginan Stefan De Vrij untuk pindah. Sementara AC Milan juga sempat menunjukkan minat terhadap pemain muda berbakat ini. Sebelumnya, Sassuolo membeli Itzes dari Venezia dengan harga 8 juta euro. Jika kedua klub benar-benar serius ingin mendatangkan Itzes, harganya diprediksi akan meningkat dibandingkan biaya yang dikeluarkan Sassuolo saat membelinya. Pelatih Chelsea Enzo Maresca dilaporkan sangat ingin mendatangkan bek andalan Inter Milan, Alessandro Bastoni, ke Stamford Bridge pada musim depan. Minat terhadap Bastoni juga muncul dari Tottenham Hotspur melalui direktur olahraga mereka, Fabio Paratici, serta perhatian dari Barcelona yang masih memantau situasinya. Namun peluang Chelsea untuk berhasil cukup sulit, karena Bastoni sebelumnya telah menolak tawaran dari Chelsea, Tottenham, dan klub-klub Arab Saudi, serta dikabarkan sama sekali tidak berniat meninggalkan Inter Milan. Sang bek tetap setia di klubnya saat ini, meski banyak klub besar yang menunjukkan ketertarikan, menegaskan posisinya sebagai salah satu pemain kunci di skuad Inter. Manajer Arsenal Mikel Arteta tetap percaya pada kualitas penyerang Victor Gyökeres meski performanya belum maksimal sejak bergabung musim lalu. Gyökeres sempat tampil impresif di Sporting dengan 97 gol dalam 2 musim, namun di Arsenal ia baru mencetak 6 gol dari 19 laga, termasuk performa kurang memuaskan melawan Wolverhampton. Arteta menilai penurunan performa wajar karena Gyökeres sempat cedera sebulan dan tidak menjalani pramusim, sehingga butuh adaptasi dengan kompetisi baru. Arteta menekankan pentingnya saling memahami gaya main Gyökeres antara dirinya dan rekan setim agar penyerang Swedia itu bisa tampil optimal, sambil menegaskan dukungan penuh klub kepadanya. Arsenal dikabarkan hampir menyelesaikan kontrak baru untuk bintang mereka, Bukayo Saka,
yang akan memperpanjang masa baktinya hingga 2031 dengan gaji fantastis 300.000 pound sterling per minggu, menjadikannya pemain pertama dalam sejarah klub dengan penghasilan setinggi itu. Saka telah tampil lebih dari 280 kali di semua kompetisi dan mencetak 77 gol, menjadikannya sosok vital bagi tim. Klub papan atas Inggris ini ingin mengamankan pemain kunci mereka di tengah performa konsisten musim ini di bawah arahan Mikel Arteta, sementara negosiasi antara Direktur Olahraga Andrea Berta dan Saka dilaporkan berjalan lancar. Perpanjangan kontrak ini menunjukkan betapa pentingnya Saka bagi rencana jangka panjang Arsenal. Liverpool menghadapi masalah di lini pertahanan menjelang laga melawan Tottenham dan dikabarkan menaruh perhatian pada bek tengah Spurs, Mickey van de Ven. Pelatih Liverpool, Arne Slot, sebelumnya pernah mencoba merekrut Van de Ven saat menangani AZ Alkmaar dan Feyenoord, namun gagal karena pemain sudah menandatangani kontrak dengan Wolfsburg. Van de Ven bergabung dengan Tottenham pada 2023 senilai sekitar 43 juta pound sterling dan menjadi salah satu bek tengah top Liga Inggris, membantu Spurs menjuarai Liga Eropa musim lalu. Meski kontraknya berlaku hingga 2029, ia bisa mempertimbangkan pindah jika Tottenham gagal lolos ke kompetisi Eropa karena ambisinya menjadi salah satu bek terbaik dunia. Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, menegaskan bahwa ia tidak akan selamanya berada di Manchester City dan meminta klub bersiap untuk menghadapi era baru setelah kepergiannya. Sejak tiba di Etihad Stadium pada Juli 2016, manajer asal Spanyol ini telah memimpin The Citizens dalam 558 laga dan berhasil membawa klub meraih berbagai gelar bergengsi, termasuk di Premier League dan kompetisi Eropa. Saat ini kontraknya tersisa 18 bulan dan Guardiola menekankan bahwa meski ia sangat senang dengan perkembangan tim dan pencapaian yang diraih, cepat atau lambat ia akan meninggalkan Manchester City sehingga klub perlu mulai merencanakan masa depan tanpa dirinya. Pelatih Manchester United, Ruben Amorim, membantah pandangan Sir Alex Ferguson bahwa klub akan membutuhkan waktu lama untuk kembali menjuarai Liga Inggris. Meski MU mengalami performa pasang surut sejak terakhir kali juara pada musim 2012-2013 dan Amorim mencatat rekor hanya 23 kemenangan dari 59 pertandingan, ia optimistis Setan Merah bisa kembali bersaing dalam 2 hingga 3 musim mendatang. Amorim menekankan peluang juara masih terbuka lebar, meski mengakui prosesnya butuh waktu dan menepis anggapan bahwa MU akan menunggu seperti Liverpool yang menunggu 30 tahun untuk kembali juara. Chelsea harus puas berbagi poin usai bermain imbang 2-2 melawan Newcastle pada laga pekan ke-17 Premier League musim 2025-2026 di St. James Park. Di laga ini, tuan rumah langsung tampil agresif dan memimpin lewat 2 gol cepat Nick Woltemade pada menit ke-4 dan 20. Chelsea sempat tertinggal di paruh pertama, namun berhasil menyamakan kedudukan di babak kedua melalui gol Reece James dan Joao Pedro. Tambahan 1 poin ini tidak mempengaruhi posisi kedua tim di klasemen sementara Liga Inggris. Chelsea tetap bertahan di peringkat ke-4, sedangkan Newcastle United berada di urutan ke-11. Manchester City sukses menundukkan West Ham United dengan skor telak 3-0 pada laga pekan ke-17 Premier League 2025-2026 yang digelar di Etihad Stadium. Erling Haaland menjadi bintang pertandingan dengan memborong 2 gol, sementara 1 gol tambahan dicetak oleh Tierney Reinders. Sejak awal laga, City tampil dominan dan terus memberi tekanan ke lini belakang West Ham. Hasil ini membuat City tetap menempati peringkat kedua klasemen sementara dengan raihan 37 poin, sedangkan West Ham belum beranjak dari zona degradasi dan masih berada di posisi ke-18 dengan 13 poin. Tottenham kalah 1-2 dari Liverpool di kandang sendiri pada pekan ke-17 Premier League 2025-2026. Di laga ini, Xavi Simons dan Christian Romero diganjar kartu merah, membuat Spurs harus bermain dengan 9 pemain. Liverpool pun memanfaatkan keunggulan jumlah pemain lewat gol Alexander Isak dan Hugo Ekitike, sementara Tottenham hanya mampu memperkecil skor melalui Richarlison. Kekalahan ini menambah catatan buruk performa kandang Spurs dan semakin menyorot inkonsistensi mereka, sekaligus menguatkan posisi Liverpool dalam perburuan papan atas.
Arsenal kembali merebut puncak klasemen Premier League usai meraih kemenangan tipis 1-0 atas Everton di Colhill Dickinson Stadium. Satu-satunya gol dicetak melalui penalti Victor Gyökeres pada babak pertama, sementara Everton gagal membalas sepanjang paruh kedua meski berusaha menekan. Kemenangan ini membawa Arsenal ke posisi puncak dengan 39 poin, unggul 2 angka dari Manchester City di peringkat kedua, sekaligus menegaskan konsistensi dan performa solid tim asuhan Mikel Arteta dalam mempertahankan persaingan di papan atas Liga Inggris musim ini. Juventus berhasil menaklukkan AS Roma 2-1 pada pekan ke-16 Serie A 2025-2026 dalam laga yang digelar di Allianz Stadium. Di laga ini, Bianconeri membuka keunggulan melalui gol Francisco Conceição, sebelum Lois Openda menambahkan gol kedua yang memperkokoh posisi Juventus. AS Roma sempat memperkecil ketertinggalan lewat Tommaso Baldanzi, namun upaya tersebut tidak cukup untuk menghindari kekalahan. Tambahan 3 poin membuat Juventus menempati posisi kelima klasemen Serie A dengan 29 poin, sementara Roma tetap berada di peringkat keempat dengan 30 poin, menjaga persaingan ketat di papan atas. Real Madrid meraih kemenangan penting 2-0 atas Sevilla di Santiago Bernabeu pada lanjutan La Liga. Di laga ini, Jude Bellingham membuka skor lewat sundulan hasil sepak bebas Rodrigo, sebelum Kylian Mbappe menambah gol dari penalti di babak kedua. Kemenangan ini menjadi yang ketiga dalam satu pekan dan memastikan Madrid mencatatkan 11 kemenangan dari 12 laga kandang terakhir, sekaligus menegaskan superioritas mereka atas Sevilla yang kini puasa kemenangan dalam 19 lawatan terakhir. Hasil ini memberikan suntikan kepercayaan diri bagi Madrid dalam persaingan papan atas La Liga.